Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Fitriani Rizky HB. Itu nama saya lahir yang diberikan oleh Eta dan mami saya. Saya sebut bapak saya itu sebagai Eta karena kebetulan kalau di Bugis, bangsawan Bugis itu manggil Eta. Jadi saya seorang anak yang dari kecil, saya pertamanya seorang penakut. Jadi kalau di sekolahan saya diejek, saya dibully, saya langsung pulang ke rumah. Nangis, saya mengadu sama Eta saya, sama orang tua saya. Saya mengadu, saya nangis. Kemudian karena memang didikan orang tua saya memang keras gitu ya. Jadi saya selalu diginiin, kamu kalau tidak melawan, saya yang akan mukul kamu. Tapi karena saya begitu ketakutan sama orang tua saya, jadi saya beranikan diri saya melawan siapapun yang mengganggu saya. Jadi di situ, mulai saat itu saya jadi terbentuk jadi seorang anak yang keras, yang brutal, yang pemberani. Dalam hal apapun saya berani. Jadi memang dari kecil saya tomboy. Dan maaf sebelumnya, saya mau kasih tahu suara saya sampai serak kayak gini, sampai kayak cowok itu karena kebanyakan minum racun. Sepertinya seperti itu ya. Pengaruh minum racun. Dan saya dari kecil itu sangat benci sama orang namanya orang Kristen. Pokoknya bagi saya orang Kristen itu orang kafir dan orang Kristen itu musuh saya. Jadi waktu SD saya punya teman sekolah, namanya saya nggak usah sebutkan namanya. Teman saya cewek, dia seorang Kristen. Pokoknya saya yang pimpin teman-teman saya yang lain buat bully dia. Sampai akhirnya dia trauma, dia nggak mau masuk sekolah lagi gara-gara saya. Dan begitu seterusnya sampai saya SMP, saya SMP-nya di SMP Muhammadiyah Parepare. Jadi saya lulus SMP Muhammadiyah. Waktu SMP saya pakai kerudung, tapi roknya pakai celana karena saya nggak bisa jalan kayak cewek feminim. Saya jalannya ngangkang-ngangkang kayak cowok. Jadi pakai celana. Saya nggak nyaman kalau pakai rok karena memang dari kecil saya tomboy. Dan waktu SMP cita-cita saya pengen jadi polwan. Jadi sebisa mungkin saya ikutin semua kegiatan-kegiatan yang seperti olahraga, karate. Nah, itu semua saya ikutin. Jadi semakinlah terbentuk saya kayak tomboy gitu ya. Jadi udah semakin semakin kuat juga pegangan saya untuk jadi bandel di luaran sana. Jadi saya sempat jalani pekerjaan yang ekstrim mulai dari sekolah, dari SMP. Jadi saya cuma dikasih rokok sebungkus, itu saya bisa mukul kakak kelas saya pokoknya saya nggak peduli itu dia anak siapa, kakak kelas saya, di kelas, teman kelas, saya nggak peduli. Yang intinya saya dibayar, saya kerjakan gitu. Kemudian tahun 2004 saya tamat SMP. Tuhan izinkan satu kecelakaan terjadi karena saya kalau bawa motor saya nggak pernah pelan karena kalau saya bawa motor itu pengennya yang namanya masih muda ya, pengennya yang but dan suka ikut balapan liar gitu. Suatu hari saya kecelakaan dan itu pada kecelakaan itu mengakibatkan kedua kaki saya jadi patah dan kata dokter harus diamputasi. Tapi keluarga saya nggak terima, nggak setuju. Jadi di rumah sakit surat pernyataan setuju itu keluarga saya nggak mau tanda tangan, keluarga saya bawa saya pulang. Setahun itu saya cuma bisa duduk baring, buang air di tempat, pokoknya semua di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain karena kakinya patah, rahang patah, gigi patah, jadi nggak bisa apa-apa. Di situ saya udah mulai putus asa pada saat itu, pada saat saya udah nggak bisa berjalan. Di situ saya udah mulai putus asa, aduh saya udah
harapan saya yang mau jadi polwan, cita-cita saya mau jadi polwan udah punah, udah hancur ya, udah nggak ada harapan lagi karena kaki saya udah patah, udah nggak bisa jalan. Terus ditambah lagi dengan apa orang terdekat saya ada yang mengatakan seperti ini, aduh saya kalau jadi kamu udah nggak bisa jalan seperti itu, cuma bisa nyusahin orang, udah nggak berguna, mending saya mati aja. Kalau saya jadi kamu, saya bunuh diri. Perkataan itu begitu menusuk di hati saya, sampai akhirnya pada waktu itu, apapun di dekat saya, itu benda tajam, benda tumpul, semuanya saya pukulin di diri saya. Pokoknya saya nyakitin diri saya, sampai akhirnya waktu saya dikasih obat, itu aturan obatnya 3 kali sehari, dan ada berapa macam obat yang harus saya minum, itu saya minum sekaligus. Semuanya saya minum. Itu pagi hari saya minum. Saya minum pagi hari karena saya memang niatnya mau bunuh diri. Karena saya sangat terluka dengan perkataan keluarga saya. Akhirnya saya minum obat itu dengan berharap saya mati. Memang ingin benar-benar ingin mengakhiri hidup karena merasa udah nggak berguna. Saya minum obat itu, saya kejang-kejang, saya sampai hilang ingatan, sampai udah nggak ingat apa-apa lagi. Saya pikir saya udah mati. Di situ saya pikir saya udah mati. Ternyata keesokan harinya pagi lagi, jadi pagi ketemu pagi. Saya bangun. Dengan keadaan lemah saya bangun. Aduh, ini saya udah mati apa ya? Tapi masih di rumah, kata saya gitu. Oh ternyata saya masih hidup. Oh di situ saya kembali lagi berpikir dengan cara apa saya harus bunuh diri, sementara saya nggak bisa jalan. Jadi di situ saya seperti orang yang seperti orang yang depresi, udah nggak bisa diajak komunikasi dengan baik karena adanya emosi, marah terus saya. Jadi kakak saya yang pertama yang cowok, dia punya gitar, dia kasih saya, Dek, kamu daripada ngamuk-ngamuk terus, mungkin kamu merasa bete apa gimana, ini mainin gitarnya, belajar, ini ada buku gitar, buku latihan. Gitarnya bukan saya terima dengan baik, saya ambil, saya hancurin gitar itu. Kakak saya mungkin pada saat itu dia mengerti, jadi dia nggak marah. Kemudian berapa minggu kemudian dia datang lagi bawa gitar. Akhirnya saya, karena semua barang-barang yang ada di dekat saya udah dijauhkan dari saya, biar saya nggak melukai diri saya. Dengan gitar itu saya belajar. Dan akhirnya saya udah mulai tenang. Setahun kemudian saya udah bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Terus berapa bulan kemudian saya udah bisa jalan normal. Saya kan tamat SMP, pas tahun kemudian itu saya kelas 2 SMA. Saya masuk di STM dan saya ambil sekolah kejuruan elektronik. Saya sendiri satu-satunya perempuan di dalam kelas. Karena saya sendiri perempuan, di situ saya merasa wah, saya udah bangga lagi sama diri saya sendiri. Di situ udah bangkit lagi percaya diri saya. Saya bangga karena sudah bisa jalan. Saya merasa walaupun bentuk kaki saya tapi saya bisa berjalan. Dan karena saya satu-satunya cewek, terus ditakutin dalam kelas sama teman-teman saya yang cowok, semua pada takut sama saya. Jadi saya merasa bangga. Di situ kesombongan saya lagi jadi meninggi lagi. Akhirnya saya yang selalu ajak-ajak mereka minum, sampai suatu hari baru jalan 5 bulan saya masuk sekolah itu, saya dikeluarkan dari sekolah, di DO dari sekolah, karena saya kedapatan minum di dalam kelas sama teman saya cowok berlima. Akhirnya di situ saya putus asa lagi. Saya benar-benar udah nggak berguna banget ini. Ya udah, saya semakin brutal. Saya minum-minum, saya obat-obatan, semuanya saya pakai obat-obatan. Terus saya bergaul sama orang-orang yang nggak benar lah. Intinya saya udah salah jalan lah. Udah berantem sana sini, berantem sana. Pokoknya udah
merepotkan orang tua sama sekali, udah nggak ada kebaikan di diri saya. Kemudian suatu hari saya sakit lagi, darah keluar dari hidung saya mimisan begitu banyak. Karena kan orang biasa mimisan dikit doang darahnya. Saya mimisan banyak banget. Terus darah dari mulut saya banyak keluar darah. Terus muka saya bengkak, di sini bengkak, di situ rambut saya udah mulai rontok. Rambut saya udah mulai rontok. Kalau sakit kepala saya lagi datang, itu dua orang dewasa naik kepala saya, injak kepala saya itu nggak berasa. Nah di situ. Kemudian keluarga saya bawa saya ke rumah sakit untuk check up, untuk diperiksa. Terus kata dokter begini, kami katanya menemukan sel kanker di otak anak bapak. Waduh, di situ saya langsung aduh ada apa lagi nih? Kok hidup saya nggak udah-udahnya disiksa? Kata saya begitu. Tuhan jahat banget sama saya. Sudahlah saya gagal jadi poluan, sudah saya gagal sekolah lanjutan, dikasih penyakit pula. Akhirnya kata dokter, kalau itu tahun 2006, 2007. Terus kata dokter kalau tahun 2011 anak ini enggak berobat secara dengan benar, ini bisa amnesia. Kalau enggak amnesia dia meninggal. Di situ saya berpikir begini, saya udah ditentukan tahun 2011 meninggal. Lalu untuk apa lagi hidup saya lama-lama? Ngapain? Saya harus nunggu lama-lama lagi sampai tahun 2011. Jalanin hidup yang udah mati tahun 2011. Mending saya akhiri hidup saya. Mulai dari situ, roh bunuh diri itu terus ada di diri saya. Sepulang dari rumah sakit, saya terus memikirkan penyakit saya itu. Akhirnya saya bukannya saya menjaga kesehatan, tapi saya malah memperburuk kesehatan saya dengan saya terus minum, dengan semua mengkonsumsi barang-barang terlarang. Itu saya konsumsi semuanya. Sampai saya karena overdosis berkali-kali tapi belum mati-mati juga, selalu tertolong, overdosis lagi, tertolong lagi. Jadi saya putuskan untuk minum racun. Saya beli racun tikus, saya taburin di roti, 3 bungkus saya taburin di roti. Saya makan. Bukannya mati, cuma mual-mual. Itu cuma mual-mual, cuma menyiksa diri saya. Akhirnya mami saya minta kakak saya untuk beli susu. Susu kaleng kental, diminumin ke saya. Kan zaman dulu itu susu kental bukanya pakai pisau begini. Jadi tajam-tajam pinggirnya. Tapi karena panik, itu saya diminumin sampai bibir saya luka-luka, berdarah-darah karena kaleng. Akhirnya tertolong lagi. Di situ tertolong, bukannya saya senang, bukan saya bahagia, bukan bersyukur. Saya malah, aduh dengan cara apa lagi saya hidup saya. Akhirnya suatu hari saya ambil kain panjang, saya ikat di tiang. Saya tunggu semua orang pada tidur siang dulu, biar hening, nggak ada yang dengar nanti, nggak ada yang lihat. Saya gantung di tiang, saya naik, saya udah merasa nggak akan ada yang nolongin saya. Akhirnya saya gantung diri, udah begini-begini, udah karena bangku saya udah tendang, udah begini-begini saya, udah kejang-kejang, udah nggak bisa napas. Tiba-tiba ada suara pintu, tapi saya nggak peduli, saya tetap aja kalau bisa saya andaikan bisa saya tarik badan saya turun biar berat ya kan, biar cepat mati. Ternyata itu kakak saya yang nomor 3. Dia masuk kamar, buka pintu, langsung dia lihat, aduh ada orang tergantung. Ternyata itu saya. Dia langsung teriak, dia histeris, dia panggil siapa aja yang dengar, orang-orang semua pada datang nolongin saya. Di situ saya gagal lagi. Di situ saya makin frustasi. Aduh Tuhan, kenapa ini ya? Saya mau mati kok nggak dikasih mati. Tapi dokter itu bilang saya nanti tahun 2011 mati. Berapa bulan kemudian saya minum Baiklin. Saya beli Baiklin, terus gelasnya saya tuang, Baiklin saya tuang di gelas. Saya tunggu lagi orang semua tidur. Saya agak jauh dari rumah. Di situ saya minum.
Ya, di situ ternyata gagal lagi. Saya minum, backlinnya cuma nyampe di sini, napas saya udah nggak ada, udah satu-satu napasnya. Tapi saya kelepar-kelepar begini, kelepar-kelepar. Jadi seng, karena di rumah orang Bugis itu kan seng. Jadi bunyi-bunyi. Jadi orang-orang yang dengar itu ada suara apa pada datang lagi. Jadi saya dibawa ke puskesmas, terus di puskesmas saya ditolak. Katanya ini udah harus dibawa ke rumah sakit umum. Akhirnya saya dibawa ke UGD, selang masuk di sini, saya sadar tapi udah nggak bisa bernapas. Saya sadar, saya tahu siapa aja yang ada di sekeliling saya. Saya pengennya jangan ditolongin. Jadi pada saat dokter suruh buka mulut, suruh mau dipasang selang, saya terus begini, biar nggak biar telat ditolongnya. Jadi selang masuk di hidung, selang masuk di mulut, itu dicuci semua di dalam tubuh saya racun-racun yang saya minum itu. Terus yang darah, yang keluar itu darah, semuanya darah, semua darah. Terus singkat cerita, akibat kejadian itu saya sebulan nggak bisa ngomong, suara saya hilang. Makan pun nggak bisa makan nasi. Jadi ya saya makan cuma bubur, karena ini semua di dalam luka, bibir luka, gusi semua di dalam, pokoknya pencernaan saya ini sampai ke perut-perut luka. Karena saya udah capek bunuh diri, nggak mati-mati. Oh, dengan satu-satunya jalan mungkin begini. Saya mengkonsumsi lagi obat-obat terlarang yang lebih berbahaya biar saya cepat mati. Akhirnya semua jenis-jenis barang terlarang itu saya cobain sampai saya ini ada luka sayatan semua di sini. Tubuh saya penuh luka sayatan karena kalau saya sakau, saya iris, potong badan saya isap darahnya. Jadi di situ saya udah putus asa, udah seperti orang yang nggak punya harapan. Suatu hari bertemu sama seseorang, entah orang itu tahu dari mana saya sakit, tiba-tiba dia datang, dia ngomong seperti ini. Dia manggil saya Kanda. Kanda, saya dengar katanya Kanda lagi sakit. Iya, emang kenapa? Kan saya galak. Orangnya dulu saya nggak punya hati, nggak pernah. Jadi kenapa emang? Lu mau nolongin gua? Kata kasarnya seperti itu. Enggak. Kalau kalau katanya Kanda berkenan, saya mau nolongin. Tapi itu pun kalau kamu mau. Iya, dengan apa? Bisa sembuh katanya. Tapi didoakan sama pendeta. Waduh, kata saya, pendeta, saya kan benci sama orang Kristen. Kenapa pendeta? Terus saya bilang begini, emang bisa? Kata saya gitu. Bisa, asal nanti deh kamu ketemu aja langsung sama pendetanya. Karena saya udah pengen bunuh diri, nggak mati-mati, udah menyiksa diri tapi tetap aja nggak mati. Jadi apa aja sih di pikiran saya udah nggak ada lagi, saya nggak bisa berpikir apa-apa, udah ikut aja lah. Ayo antar saya ke pendeta yang kamu bilang. Akhirnya singkat cerita saya ketemu sama pendeta itu, dia bilang begini, ya ada apa, saya ada yang boleh saya bantu? Saya bilang begini, Pak, eh, katanya Bapak bisa bisa sembuhin orang sakit. Tanya, enggak, saya bukan saya yang sembuhin orang sakit katanya, tapi Tuhan saya. Iya terserah siapa aja lah Pak, kata saya begitu. Saya kan galak jadi saya nggak peduli orang itu siapa. Ya udahlah Pak, terserah siapa aja. Saya nanya bisa nggak, kalau nggak bisa saya balik. Diajak duduk, akhirnya saya ikut aja duduk. Terus dia bilang begini, begini, kamu ceritakan kamu sakit apa. Singkat cerita saya ceritakan uh, hidup saya seperti apa. Dia bilang begini, saya uh, bisa doakan kamu, tapi yang menyembuhkan itu Tuhan saya. Iya Tuhan, nggak apa-apa, terserah siapa. Tapi asal jangan dikristenkan, kata saya begitu. Asal saya jangan dikristenkan, saya nggak mau. Saya benci sama orang Kristen. Saya lantang ngomong begitu sama dia, sama beliau. Terus dia bilang begini, iya, enggak. Kita mendoakan orang itu kita nggak mengkristenkan karena agama itu tidak menyelamatkan. Ya terserah Bapak lah. Singkat cerita dia doakan saya. Cara berdoanya unik. Dia begini.
Dia tumpang tangan di atas saya, di atas kepala saya, dia tutup mata. Tapi saya melek aja lihat ini dia ngapain ya, gitu. Dia berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, dalam nama Isa Al-Masih, kami bawa anak ini, kami percaya mujizatmu ada. Nyatakan kasihmu, mujizatmu pada anak ini. Cuma doa dengan sederhana seperti itu. Jadi saya begini, cuma kayak begini doang, saya juga bisa, cuma kayak doa kayak gitu, pikir saya dalam hati. Ya udah, singkat cerita, saya balik, terima kasih Pak, udah didoakan. Ya, singkat cerita, di sana kok saya ada rasa rindu ingin kembali lagi, ingin kembali lagi ketemu beliau. Saya terus pikiran, terngiang terus doa dia. Saya harus balik lagi. Singkat cerita, saya balik lagi. Begitu terus, baru bulan-bulan, ada sekitar 4 bulan itu saya berjumpa 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, pokoknya saya terus minta didoakan sama dia, karena saya udah mulai ada rasa nyaman sama beliau. Akhirnya, singkat cerita, berapa bulan kemudian, saya tuh udah ngerasa ada perubahan. Kepala saya yang biasanya kalau lagi sakit terus tiba-tiba mimisan, saya tiba-tiba nggak sadarkan diri, terus saya yang bentar-bentar marah, kok jadi sekarang jadi suka lebih tenang gitu. Singkat cerita, saya cek lagi ke dokter, saya mau periksakan sakit saya. Pada saat di rumah sakit, dokter bilang begini, wah ini saya yang salah ponis apa gimana ini? Emang kenapa dok, kata saya? Ini dia sampai gugup, ini sel kankernya nggak ada, kamu itu sehat katanya. Mungkin saya yang salah ponis, mohon katanya, tolong, mohon maafin saya yang salah ponis. Wow, di situ saya, luar biasa pendeta itu. Saya begitu, karena pada saat itu iman saya belum bertumbuh, ya kan. Saya belum kenal Yesus itu siapa. Dan saya kenalnya Yesus penyembuh. Wow, luar biasa. Keren juga ya, kata saya, keren juga itu pendeta. Akhirnya singkat cerita saya balik ke pendeta itu sama beliau. Saya bilang, Pak, saya sembuh Pak. Terima kasih sudah didoakan. Wah, luar biasa. Dia sampai sujud, dia bersyukur, dia sangat bersuka cita, memuji Tuhan pada saat itu. Dan saya nggak mengerti dia lagi ngapain. Dia berdoa, dia sampai tersungkur nangis. Saya memutuskan untuk masuk Kristen. Itu pertama kali yang ada di benak saya. Bukan mengikut Tuhan Yesus, bukan. Saya mau masuk Kristen. Itu nanti saudara-saudara bisa bedakan ya. Pada saat saya cuma mau masuk Kristen dan pada saat saya mengikut Yesus. Nah, pada saat itu saya ke salah satu gereja, karena saya datang ke tempat beliau lagi keluar kota. 2 minggu apa hampir 3 minggu, pendeta yang doakan saya itu udah kembali lagi. Akhirnya saya datang ke dia. Saya bilang, Pak, saya mau ini Pak, mau masuk Kristen. Wah, yang benar, tanya. Kalau mau masuk Kristen nanti berarti kamu udah nggak di agamamu yang dulu. Saya bilang, ya iya, saya mau masuk Kristen karena Tuhannya orang Kristen yang sembuhkan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya singkat cerita, udah dia bikin jadwal kapan saya di ini. Terus dia bilang begini, saya jadwalkan nanti kita baptis kamu hari Minggu ya. Ya udah. Entah dari mana keluarga saya tahu kalau saya mau dibaptis. Itu keluarga saya, kata saya sampai marah. Dia datang ke pastori, ke rumah beliau, ke rumah pendeta itu. Dia datang 3 motor, 1 motor berdua. Tapi kata saya itu datang dengan parang, dengan senjata tajam. Dan saudara-saudara saya yang lain juga bawa balok. Itu udah siap-siap mau nyerang ke pastori, mau serang pendeta yang mau baptis saya. Dan dia nggak ucapkan salam, dia nggak apa, langsung
yang mana mau baptis anak saya? Siapa yang baptis anak saya? Terus orang yang di dalam yang lagi berdoa, salah satu dari mereka itu langsung bangun ke depan ke pintu. Dia bilang begini, ada apa ya Pak? Itu anak saya siapa yang mau baptis? Dari mana anak saya? Ya anak Bapak yang mana? Itu katanya Fitriani. Mana anak saya? Oh, anak Bapak ada di dalam. Akhirnya saya keluar. Waduh, saya di situ udah ketakutan. Aduh, tas saya pasti habisin saya ini. Pasti saya dimatiin di sini. Terus pendeta itu datang. Pendeta saya yang doain saya, dia datang. Terus dia begini, Bapak, maaf, sebelumnya kita bisa ngobrol dulu sebentar. Enggak usah ngobrol, kata saya gitu. Enggak usah ngobrol, enggak usah. Kau yang mau baptis anak saya, Bapak harus mengerti dulu arti baptisan itu seperti apa, baru Bapak marah. Kalau nanti Bapak enggak berkenan, boleh silakan Bapak marah, tapi dengarkan dulu, kata beliau, kata pendeta itu ya kan. Akhirnya dia, papi saya sampai ini takut duduk di bangku di situ. Dia duduk terus gini, ya udah jelasin apa katanya itu anak saya dibaptis, kenapa mau di Kristen kan, mau dimasukin Kristen. Terus dijelaskan seperti ini, Bapak, anak Bapak dibaptis itu bukan berarti masuk Kristen, terserah anak Bapak, nanti dia mau Islam atau Kristen terserah. Intinya baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Hidup anak Bapak yang lama akan berubah menjadi hidup yang baru. Terus hidup anak Bapak yang lama, yang brutal, yang suka menggunakan obat-obatan terlarang, yang suka berantem itu nggak akan dilakukan lagi sama anak Bapak. Akhirnya atas saya gini mikir, oh iya, udah baptis katanya anak itu, baptis biar dia bertobat. Saya juga capek udah sama anak itu, saya udah ampun sama kelakuan anak itu. Singkat cerita, puji Tuhan saya dibaptis pada tahun 2008 2009 itu saya dibaptis. Dengan panjang cerita dalam kesaksian beliau, maka setelah dia dibaptis pun dia memutuskan untuk bergereja. Dia tinggal dengan seorang ayah yang menjadi orang tua angkatnya, dan setelah orang tuanya sendiri pun orang tua kandungnya mendengar bahwa dia telah masuk gereja, maka hal itu membuat ayahnya marah dan membuat dia malu. Akhirnya anaknya dijemput dan kemudian dipukuli sampai mengancam untuk membunuhnya. Pada akhirnya dia dikurung dalam suatu ruangan dan diancam untuk dibunuh, dan dia dirantai di sana. Tapi keajaiban terjadi di sana. Dia menantang Tuhan dan berkata dan meminta bukti jika memang itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka Yesus yang harus melepaskan dia. Tetapi cara Tuhan luar biasa. Di sana dia tidak jadi dibunuh sehingga ayahnya pun melepaskan dia. Dan pada akhirnya dengan panjang cerita dia kembali lagi dalam perjalanan hidupnya yang lama. Dia mengonsumsi lagi narkoba dan dia harus terlibat dalam perkelahian. Dia juga divonis masuk penjara selama 3 bulan lebih, dan di sana juga setelah dia lepas, dia bertemu dengan seorang pendeta yang pada akhirnya membawa dia bersama-sama dengan pendeta itu dan melibatkan dia dalam pelayanan, dan di sana juga dia mengalami Tuhan dengan luar biasa hingga pada akhirnya, dan saat ini pun dia terus melayani dan menjadi seorang pengamen yang menjangkau anak-anak jalanan yang belum mengenal Tuhan, dan tentunya dengan kehidupan yang memprihatinkan. Demikian video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.